Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kita semua saat ini sedang berada di dunia dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat yang sangat jauh. Semua umat manusia akan menuju ke tempat tersebut. Tempat yang paling jauh, yang pertama surga, dan yang kedua adalah neraka. Dalam perjalanan umat manusia saat ini menuju ke tempat tersebut, apakah menuju ke neraka atau surga? Jawabannya ada pada diri sendiri. Untuk menuju ke tempat yang jauh itu tentu banyak peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi. Yang pertama, merasakan kematian dan alam barzah. Alam barzah adalah pintu utama untuk masuk ke alam akhirat. Untuk menuju ke surga dan neraka manusia, harus merasakan kematian terlebih dahulu. Ketika tiba di alam barzah, manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa kesadaran manusia di alam barzah, kesadaran badannya dari kepala hingga pinggang, dan ada yang berpendapat kesadarannya dari kepala hingga ujung kaki. Dalam kehidupan alam barzah, kita harus menunggu waktu yang begitu lama. Semasih bumi berputar, maka kehidupan di alam barzah tidak pernah selesai. Alam barzah adalah tempat pertama untuk manusia mendapatkan kenikmatan dan azab. Ketika datangnya malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada jenazah tersebut. Apabila sanggup dijawab, maka Allah akan memberikan nikmatnya hingga hari kebangkitan. Dan sebaliknya, apabila tidak mampu dijawab, Allah akan memberinya azab hingga hari kebangkitan. Ketika waktunya tiba, alam semesta hancur. Semua yang hidup akan mati pada hari itu. Pada waktu itu hanya orang yang tidak beriman yang Allah tinggalkan ketika dunia dihancurkan. Setelah bumi hancur kurang lebih sekitar 40 tahun, bumi sunyi, tidak ada suara satupun yang terdengar seperti diciptakan kembali oleh Allah. Setelah semua itu berlalu, Allah menghidupkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Manusia hidup kembali tanpa memiliki busana sedikit pun menuju tempat yang luas, yaitu Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir yang lahir akan dikumpulkan di satu tempat yang amat luas dan datar. Tak ada satupun pohon, bangunan, atau tempat berteduh. Semuanya kosong dan terbuka. Hari itu benar-benar menegangkan. Manusia berdiri dalam keadaan lelah, bingung, dan gelisah menanti giliran dihisap. Inilah saat di mana semua yang pernah dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan secara sempurna di hadapan Allah. Matahari didekatkan begitu dekat, hanya sejauh 1 mil dari kepala manusia. Panasnya begitu menyengat, tak terbayangkan oleh logika duniawi. Dalam kondisi itu, setiap orang akan berkeringat sesuai kadar amal dan dosanya. Ada yang hanya basah di telapak kaki, ada yang tenggelam sampai dada, bahkan ada yang hampir tenggelam seluruh tubuhnya oleh keringat sendiri. Itulah bentuk keadilan Allah yang nyata, di mana setiap amal ditampakkan dan setiap manusia merasakan sendiri akibat dari pilihan hidupnya di dunia. Di Padang Mahsyar, tak ada satupun amal yang luput dari perhitungan. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan diperiksa secara detail oleh Allah. Tidak hanya yang besar dan mencolok, bahkan bisikan hati dan niat tersembunyi pun akan dimunculkan. Semua tercatat rapi dalam buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat selama hidup di dunia. Inilah momen di mana kejujuran hati dan kesungguhan ibadah akan menjadi saksi yang tak bisa dibantah. Ketika hisab selesai, setiap orang akan menerima buku catatan amalnya. Bagi yang mendapatkannya dengan tangan kanan, wajah mereka akan berseri-seri penuh harapan. Karena itu tanda keberuntungan dan kebahagiaan abadi. Namun, bagi yang menerimanya dari belakang atau tangan kiri, itu pertanda kesengsaraan, penyesalan, dan kebinasaan. Dalam budaya kita, menerima sesuatu dengan tangan kanan adalah bentuk penghormatan dan keberkahan. Maka dalam konteks ini, isyarat tersebut sangat dalam maknanya, mencerminkan kemuliaan atau kehinaan nasib akhir seseorang. Selesai di Padang Mahsyar yang sangat lama dan melewati banyak proses, kemudian Allah menimbang amalan tersebut. Di sini akan terlihat berapa banyak amal yang telah dikerjakan di bumi. Apabila timbangan keburukan lebih berat dari kebaikan, maka itulah orang-orang yang celaka. Tempat kembalinya adalah neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qariyah ayat 8 dan 9. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya kebaikan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dari ayat tersebut kita harus berpikir dengan dalam, apakah sekarang ini lebih banyak amal keburukan atau amal kebaikan? Kemudian, manusia yang banyak amal dipersilahkan masuk ke dalam surga, sedangkan yang sedikit amalnya diseret ke dalaman neraka.
Sebelum menuju ke tempat itu, manusia harus melewati satu tempat, yaitu titian Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah titian atau jembatan yang sangat halus dan tajam, yang membentang di atas neraka Jahanam dan menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga. Semua manusia tanpa terkecuali akan melewatinya setelah proses hisab perhitungan amal selesai. Keadaan seseorang saat melewati Shirat sangat bergantung pada amal perbuatannya selama di dunia, khususnya iman dan amal saleh yang dikerjakannya dengan ikhlas dan benar. Ada yang melewatinya dengan sangat cepat seperti kilat karena kuatnya iman dan amalnya. Ada yang berjalan perlahan, bahkan ada yang tertatih-tatih dan jatuh ke dalam neraka karena amal yang tidak cukup atau penuh dosa. Setiap langkah di atas Shirat adalah ujian terakhir, dan hanya mereka yang diberi rahmat oleh Allah lah yang mampu melewatinya dengan selamat menuju surganya. Bagi orang-orang yang berhasil melewati titian Shiratal Mustaqim, pintu surga sudah dibuka dengan sangat lebar, dan para malaikat mempersilahkan dengan segala hormat ke dalam surga. Nikmatilah sesuka hati tanah surga, dan tempatilah dimanapun kamu inginkan, dan itu semua kekal abadi selama-lamanya. Perjalanan peristiwa jauh tersebut akan kita rasakan semuanya, maka kita sebagai hamba Allah harus mempersiapkan bekal agar dalam menempuh perjalanan dalam keadaan yang aman. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbekal, caranya adalah dengan bertakwa. Allah telah mengabarkan nikmat dan azab kepada kita, agar dalam kehidupan kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar mendapatkan ridhanya dan jauh dari siksa. Amal adalah bekal pulang kepada Allah, tanpa bekal rugilah ketika pulang nanti ke tempat akhirat. Hal ini diibaratkan seorang melakukan perjalanan yang jauh. Tentu dalam perjalanan harus mempersiapkan uang, makanan, pakaian, dan diibaratkan lagi seorang dalam perantauan mencari uang. Di sana mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan dikirim ke kampung halaman agar tiba di kampung, mereka dapat menikmatinya dengan membangun sebuah usaha atau membangun rumah dengan istri dan anaknya. Maka dalam persiapan akhirat, mari memperbanyak amal agar tidak menyesal di kemudian hari. Percayalah dan amalkan apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Teruslah berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.